Waalaikumsalam. Nah, Oke, tadi kesini naik apa Faizal? oke, tadi saya sendiri naik motor Pak sekitar 35 menit kalau nggak macet. Kalau macet bisa sejaman. Dari Gunung Putri ya? Yo, Oke. Oke Faizal. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Saya sambil baca-baca CV ya. ya, oke. Kenalkan, nama saya Muhammad Faizal Fikri, biasa dipanggil Faizal, boleh Ijal juga Pak. Dan saya itu anak tunggal dari anak tunggal yang tinggal di daerah Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Terus saya sendiri tinggal di daerah lumayan banyak padat penduduk. Alhamdulillah, kayak banyak penduduknya, kayak misalnya banyak dusun gitu, Gangnya kecil-kecil gitu ya? Ya betul gitu. Terus saya alhamdulillah selama saya menjadi selama saya menjadi anak siswa, ya anak saya itu bersekolah di negeri, alhamdulillah cuma 1 kali doang. Oh ini ya, swasta. SMK Negeri 1 Gunung Putri. Ya, termasuk SMK, yaitu saya ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak, di mana itu saya belajar tentang banyak sekali tentang terkait perangkat lunak software, yaitu kayak bikin website, bikin alur kerjanya gimana. Terus pas di SMK itu lebih ke front end apa back end atau full stack? Lebih, kalau bisa dibilang saya sendiri itu lebih suka di front end. Front end. Iya. Oke. Dan kita juga belajar, selain belajar perangkat lunak, belajar Microsoft Office juga sih. Berarti Faizal ini anak tunggal ya? Iya. Mas Gibran Mas, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian nih Faizal, kan Faizal dari Gunung Putri ya. Terus kenapa bisa tertarik untuk melamar di gudang Alfamart Tapos ini? Soalnya kan ya tadi ya 30 menit sampai 1 jam, yang lumayan bisa dibilang lumayan jauh lah ya. Apalagi antara Gunung Putri sama Tapos itu kalau pagi-pagi kan tahu sendiri kan macetnya kayak apa dan segala macam. Tapi kalau boleh tahu apa yang membuat Faizal tertarik melamar di sini? Pertama ya, saya punya pengalaman khusus terkait perlogistikan gitu. Karena waktu kelas SMK itu saya sudah banyak mengikuti kepanitiaan, termasuk organisasi juga, dan kepanitiaan itu saya kebanyakan di sesi logistik semua. Oh logistik. Iya, jadi saya tertarik lebih ke melamar ini ke bidang logistik seperti itu. Saya juga alhamdulillah setelah lulus ini ada beberapa kesempatan magang selama 6 bulan di gudang Shopee. Itu saya terkait menjadi staf penyortiran Pada di gudang Shopee di mana tuh Gunung Putri? di Depok kita. Oh di Depok. Ah. Yang di persimpangan sana. Iya, Yang itu. tinggi itu yang abu-abu. Iya, itu di situ. Oke. 6 bulan itu. 6 bulan. Oke. Kalau boleh tahu di marah-marahin atau di Alhamdulillah, mungkin kalau bisa dibilang marah ya, mungkin karena ada kesalahan kali ya Pak, kita dari diri saya juga, mungkin karena mungkin terlalu cepat atau enggak terlalu kurang memahami apa isi struktur gitu. Mungkin dari situ saya juga memahami gitu. itu lumayan capek ya sana ya. Jadi ya Betah ya. 6 bulan ya. 6 bulan itu karena saya ada teman saya yang ngajakin, dan dia juga melamar juga, masih bekerja di sana. Itu sebelum kuliah atau Setelah kuliah, sebelum kuliah. sebelum kuliah? Ya. Lumayan ya. Jadi lumayan kuat nih mental Faizal ya. Ya, Di sana kan penuh tekanan biasanya kan dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan sebulan di sana 3 juta. sebulan
itu kita mungkin dapat 300-400 sebulan 300 ya. 300.000 sebulan. Oke, kalau boleh tahu nih Faisal, kan kita kan udah sebar dari berbagai platform terkait job ini. Nah itu kalau boleh tahu Faisal ini dapat job ini dari mana informasi? Pertama saya karena sekarang lagi statusnya mahasiswa ya. Saya mahasiswa reguler Ya. secara mandiri. Saya membutuhkan pertama biaya yang dimana kuliah saya itu setiap bulannya itu pasti ada SPP. SPP-nya itu masih kurang cukup dan kalau dari pekerjaan yang waktu 6 bulan kemarin. Jadi saya melamar ini, saya tahu informasi ini dari yang pertama media sosial seperti Instagram, terus WhatsApp dan mungkin dari teman saya itu Dari Instagram gitu ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, coba deh gambarin diri kamu. Kan tadi kamu udah bilang banyak ikut organisasi, kemudian di SMA juga udah banyak pengalaman organisasi, di kampus juga gitu kan. Dan kamu juga pernah kerja 6 bulan di gudang Shopee yang dimana mungkin cukup otoriter ya dalam sistem manajemennya. Dan kamu benar-benar kuat selama 6 bulan itu. Dan kalau boleh tahu, berikan 3 kata aja, cukup 3, nggak usah banyak. Bagaimana menggambarkan diri Anda saat bekerja, Faisal? Yang pertama ya, kata yang pertama yaitu strong. Kuat. Oke. Terus yang kedua? Kedua kita itu ikhtiar. Berarti emang sungguh-sungguh ya selain kuat. Terus yang terakhir kita itu harus sabar. Karena mungkin dari pekerjaan yang dilalui dan ada beberapa masalah, kita itu pasti takut dari masalah. Dan itu yang ketiga selalu diutamakan di dalam diri saya, itu kesabaran. Oke. Jadi kuat, sabar, dan juga ikhtiar penuh. Ya, oke. Kalau boleh tahu, sebelumnya belum ada pengalaman mengelola gudang. Belum, ini karena pengelolaan gudang belum ada. Saya baru Yang istilah tadi ya. Oke. Kalau misalkan ada mengalami masalah stok yang nggak sesuai, kayak misalkan nih, ternyata kan ada kalau kepala gudang kan harus ngatur barang gitu kan, jangan sampai barangnya itu overload atau enggak barangnya nanti kalau misalkan kebanyakan nyetok ini nanti sebagian ada yang basi dan lain sebagainya. Apa boleh tahu gimana cara mengatasinya dari hal itu semuanya, Faisal? Misalkan nih gudang ya, gudang. Nah dalam gudang itu biasanya kita kan nyimpan Indomie, nyimpan Pampers, nyimpan buah-buahan, yang dimana itu kan mereka semua punya masa kadaluarsa, ya kan? Ya. Dan kita juga nggak tahu konsumen kadang banyak, kadang sedikit, ya nggak? Nah maka dari itu gimana cara mengelola gudang tersebut supaya barang-barang ini nggak kadaluarsa, jadi kita ini apa-apa nggak rugi. Nah kalau dari pemahaman Faisal sendiri dari berbagai sepak terjang dalam bekerja, seperti apa? Dari pengalaman saya di bidang pengorderan terkait gudang itu juga, yang pertama mungkin di dalam satu gudang itu kita bagi dua. Yang pertama mungkin sisi kanan itu bagian maksudnya barang yang mungkin cepat kadaluarsa, itu dipilah dan dipilih sesuai dengan jenis produknya. Misalnya kayak tadi Indomie, berarti di bagian kiri itu Indomie
tapi di sebelah kanannya itu baru ada jenis lain, kayak misalnya bukan Indomie, kayak terkait sabun atau enggak yang lainnya gitu kan. Nah, terus yang di sisi lain juga mungkin bisa kita atur yang barang agak lama, kadaluarsa agak lama, dan kita melihat apa namanya, melihat stok barang yang kebutuhan konsumen yang biasanya setiap tahun kan pasti mungkin ada data setiap tahun konsumen yang datang. Kita lihat apakah konsumen yang datang sesuai dengan stok barang yang lama atau melebihi. Ketika stok barang yang lama melebihi, stok customer melebihi barang, mungkin yang barang lama yang cepat kadaluarsa, kita ngambil stok yang ini dihabisin dulu yang kadaluarsa, terus tapi kita mengambil stok yang kadaluarsanya lama sedikit gitu kan. Kalau dari pemahaman saya. Kalau boleh tahu, dulu pernah pakai sistem apa? Aplikasi apa untuk mencatat keluar masuk ke barang? Kalau selama pengalaman saya pas 6 bulan itu saya memakai kayak semacam Google Sheet gitu Pak. Oh, pakai Google Sudah ditukar oleh atasan langsung di sono. Berarti udah ada template-nya Ya, gitu ya? sudah ada template-nya dan kita cuma tinggal barcode dan ya seperti yang tadi kita pisahin, barang ada jenis JR, barang JR di sini sebelah sini, barang RM di sini gitu. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, cara membagi tugas kepada timnya nanti ketika Anda menjadi kepala gudang itu seperti apa supaya pekerjaan lebih efisien? Yang pertama saya memilih tim mungkin yang bisa dipercaya, di mana timnya itu tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk memanage efisiensi waktu. Ya, misalnya dalam 1 minggu kita masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sabtunya itu kita masuk sampai setengah hari saja, dimana tim ini kita bentuk menjadi 2 sesi. Ada sesi pagi sampai sore dan sesi sore sampai malam. Dan untuk malam berganti kebagi lagi, itu kita tidak istirahat sebentar. Oke. Kalau misalkan Anda menemukan karyawan, Faizal, ngambil barang dia tanpa izin, misalkan ngambil mie nih, kardus, gak ngomong-ngomong, dia lagi jaga malam kan, itu seperti apa? Apa yang Anda lakukan? Yang pertama mungkin saya termasuk saya akan yang pasti memanggil dia. Kita bicara 4 mata atau langsung, kita tanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Kedua, kita datangkan teman dekatnya. Kita bertanya apakah penjelasan dia kenapa dia mengambil itu sesuai dengan apa yang mungkin dipandang oleh teman dekatnya, apakah seperti itu. Nah, dari situ kita bisa membandingkan kenapa dia seperti itu dan bisa menjadi bisa melakukan itu. Mungkin yang pertama kita bakal mengasih surat peringatan. Di sini ada 3 tahap surat peringatan. Pertama tahap 1 yaitu surat peringatan dengan total kerugian sesuai dengan barangnya, setengah harga barangnya yang saya ituin. Terus kalau dia masih melakukan kedua kalinya, diberikan surat peringatannya kedua, tetapi setengah harga lebih gede daripada barang itu, barang yang dia ambil tersebut. Terus yang ketika masih dia lakukan yang ketiga kali, itu baru kita langsung mengeluarkan surat peringatan secara langsung, yaitu pemecatan kepada tim kepada dia.
Oke, Faisal. Kalau boleh tahu apa kapan kira-kira kalau misalkan Anda diterima, kapan kira-kira siap untuk bekerja? Oke, bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya siap bekerja hari ini juga atau lusa. Berarti kapanpun siap kalau Siap. dipanggil untuk ini. Siap. Oke. Apa harapannya kalau misalkan udah keterima jadi kepala gudang? Harapan saya cuma satu, yaitu saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar. Oke Faisal, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Setelah proses wawancara ini, ya saya tadi sudah mendengarkan banyak dan saya sudah membaca CV-nya. Alhamdulillah sangat bagus ya. Ada namanya, email dan lain sebagainya, dan juga pengalamannya juga lumayan. Postgraduate ya. Iya. Oke. Di sini ya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih udah jauh-jauh ya dari Gunung Putri. Untuk nanti saya akan evaluasi dulu terkait jawaban-jawaban wawancaranya. Kemudian nanti akan saya umumkan hasilnya itu 2 hari setelah hari ini. Sekarang ini di tanggal 14 ya, 14. Berarti nanti di tanggal 16-nya akan saya umumkan. Apa ada hal yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Yang pertama, kalau jadi kepala gudang itu kita berpindah-pindah tempat kayak misalnya kan kalau kayak di saya di gudang Shopee itu ya waktu saya kemarin magang, ternyata itu berpindah-pindah tempat. Saya soalnya beda vendor. Oh, gitu. Jadi vendor satu memindahkan saya ke vendor yang lain. Jadi seperti itu sih Pak yang saya tanyakan. Oke, untuk jadi kepala gudang ini karena kita di Alfamart Tapos ya, fokusnya. Jadi kita sudah menyewa ruangan ruko yang memang ruangannya ini khusus untuk gudang. Jadi di belakang Alfamart itu ada rumah kosong. Di sana kita nyewa ruko. Dan di situ untuk menyimpan barang-barang dari gudang di Alfamart tersebut. Jadi untuk barang ketika nanti turun dari truknya itu nanti akan dimasukkan ke dalam gudang. Nah kemungkinan nanti Faisal akan fokus mengelola gudang di situ. Jadi tidak ada pindah-pindah ke Alfamart lainnya. Jadi cukup fokus di Alfamart Tapos seperti itu. Baik, ibu mengerti Kak? Sudah cukup? Sudah Pak. Oke. Nanti insya Allah saya akan hubungkan kembali Faisal ya. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Faisal atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.